perkenalkan nama saya Depi Marinda Brutarigan dengan NPM 2110041. Di sini saya akan menceritakan tentang sastra angkatan 50. Angkatan 50 ini adalah angkatan setelah angkatan 45, angkatan yang membahas tentang perjuangan atau kemerdekaan. Sekarang kita akan belajar tentang angkatan 50 ini, dimulai dari 1950 sampai dengan 1956. Ya, hanya 6 tahun. Angkatan ini sangat singkat. Kenapa ya kita bahas? Kenapa bisa hadir? Yang pertama itu terjadi krisis sastra di Indonesia sejak Chairil Anwar meninggal. Kehilangan kayak kalau bahasanya itu vitalitas gitu, semangat. Jadi lingkungannya tidak semangat untuk menulis gitu. Kalau Lenggaman Seniman Merdeka kan salah satu tokoh misalnya Chairil Anwar. Karena itu angkatan 45 bahkan dianggap sebagai angkatan Chairil Anwar gitu, karena emang dia walaupun masih muda tetapi karyanya sangat luar biasa gitu. Chairil Anwar itu sedikit cerita ya, dia berkarya itu hanya 7 tahun. Jadi banyak sekali sastrawan-sastrawan yang kayak hilang rasa keinginan menulis gitu, hilang semangat. Lalu ditandai dari apa? Nah, yang kedua ditandai dengan sedikitnya jumlah buku yang terbit. Jadi di saat itu masih ada penerbitan Balai Pustaka. Jadi sampai sekarang juga masih ada. Jadi Balai Pustaka, walaupun ada angkatan Balai Pustaka, tapi sampai sekarang terbitan Balai Pustaka masih ada. Bedanya kalau pas angkatan Balai Pustaka itu masih dikekang harus menyesuaikan dengan Belanda. Tapi kan sekarang Belanda sudah out dari Indonesia. Jadi akhirnya tetap dipegang oleh penulis-penulis gitu. Sayangnya Balai Pustaka itu tidak menerbitkan banyak ketika angkatan 50 ini. Jadi akhirnya tetap dipegang oleh penulis-penulis gitu. Sayangnya Balai Pustaka itu tidak menerbitkan banyak ketika angkatan 50 ini. Jadi akhirnya angkatan 50 ini dianggap sebagai angkatan yang kurang berkarya. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, dominasi cerita pendek, kumpulan puisi. Jadi lebih dominasi puisi atau cerita pendek. Tidak jarang ada novel, karena waktunya juga singkat atau sedikit. Yang kedua, seni dan politik mulai bercampur terus. Yang ketiga, pusat kegiatan sastra meluas tidak hanya di Jakarta, tetapi sudah meluas di tempat-tempat lain di Indonesia. Yang keempat itu lebih aktif di majalah seperti Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru. Yang kelima, sepi karya dibandingkan angkatan yang lain. Seni karya dibandingkan angkatan lain sepi gitu, dibandingkan dengan angkatan yang lain. Adapun sastrawan-sastrawan yang ada, yang pertama NH Dini, yang kedua Toto Sudarto, yang ketiga Ajit Rosidi, yang keempat W.D. Rendra. Sekian dari saya, terima kasih.